Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kita akan bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada di Lami Aulia di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kemudian ada rekan Indra Setiabudi di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke Dilami Aulia terlebih dahulu. Dilami, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah sudah terjadi antrian di kilometer 57? Selamat siang Ayah dan pemirsa, kalau kami pantau pada siang hari ini di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek belum terjadi antrian kendaraan, mana masih kondusif ya. Hal ini juga sejalan dengan volume kendaraan yang masih normal, ini di angka 2.000, namun ada peningkatan begitu ya, karena kalau misalnya berkaca dari hari kemarin ini hanya ada sekitar 1.500 kendaraan saja yang melintas per jamnya. Nah Ayah, kalau untuk rest area kilometer 57 ini memang jadi destinasi favorit dari para pemudik untuk beristirahat dikarenakan fasilitas yang sudah lengkap, mulai dari toilet, musola, tempat laktasi, tempat bermain anak, dan juga fasilitas restoran begitu ya, sehingga banyak sekali masyarakat yang datang, terutama ramai ya saat jam buka puasa di jam 5 hingga 6 sore, kemudian saat sahur di pukul 3 sore hari. Dan kalau kami pantau yang paling terbanyak ini kiranya ada 3.000 kendaraan begitu ya di jam-jam tersebut, di jam-jam ramai. Namun kami juga mendapat informasi dari petugas sekitar bahwa ini masih normal ya, karena untuk puncaknya sendiri arus mudik Lebaran 2026 akan diprediksi nantinya terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 mendatang Ayah dan juga pemirsa. Nah, hal ini memang kemudian juga ditambah dengan adanya diskon tarif tol sebesar 30%, 15 hingga 16 Maret 2026 itu berlangsungnya. Ini disiagakan atau diberikan oleh Jasa Marga sebetulnya untuk mengurai kepadatan dari arus mudik yang memang diharapkan untuk para pemudik ini dapat mudik lebih awal. Namun di situasi kondisi saat ini, kalau kami pantau ini belum begitu ramai ya dari para pemudik ini untuk pulang ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun sekitarnya, karena mengingat itu tadi kembali untuk puncaknya ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026. Kemudian terakhir Ayah, kalau untuk di rest area hendaknya beristirahat hanya 30 menit agar tidak ada penumpukan kendaraan di lalu lintas utama. Kemudian satu lagi Ayah, untuk kontraflow sebetulnya ini memang sudah disiagakan, namun karena volumenya masih di bawah traffic counting, masih di bawah 5.500, yakni sekarang ada sekitar 2.000 kendaraan yang lewat per jamnya, jadi kontraflow ini belum diperlakukan. Kembali ke Ayah. Baik, Dilami, terkait dengan fasilitas di rest area, apakah sudah disiapkan fasilitas-fasilitas khusus untuk para pemudik mungkin? Ya, kalau untuk fasilitas ini tentu disiagakan posko-posko bagi pemudik. Kemudian yang kedua ini juga memperbanyak toilet ya, bukan hanya toilet inti saja, namun dari pihak rest area ini juga menambah puluhan toilet portable, kemudian menambah para petugas untuk berjaga, sehingga nantinya sewaktu-waktu apabila rest area ini sudah penuh, sudah melebihi kapasitas begitu ya, tentu ini di pintu masuk akan ditutup sehingga dari para pemudik ini dapat ke rest area di depannya begitu. Kalau misalnya Anda ke Tol Cipularang bisa di rest area kilometer 88. Ayah. Baik, selanjutnya kita akan bergeser ke jalur selatan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di jalur Lingkar Gentong. Indra, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk di jalur selatan Lingkar Gentong saat ini dari pagi hingga sampai saat ini masih terpantau lancar. Yang mana memang kelancaran ini adalah upaya daripada kepolisian Polres Tasikmalaya Kota, yang mana memang untuk memberlakukan, sudah tidak memberlakukan lagi
kegiatan atau berjalan ya mobil dengan eskalasi yang cukup besar. Adapun juga namun tidak hanya mobil besar saja, bahwa memang untuk kendaraan besar yang boleh lewat hanya membawa bahan bakar dan juga logistik. Selebihnya tadi kami juga memantau secara langsung bahwa memang ketika ada mobil truk besar ini langsung diperiksa begitu oleh pihak kepolisian untuk memastikan untuk kelancaran daripada pemudik yang akan melakukan kegiatan mudik lebaran di tahun 1447 Hijriah ini. Dan adapun juga ada titik-titik daripada posko terpadu, ini juga sudah disiapkan oleh Polres Kota, ini juga sudah menyediakan posko-posko terpadu, dan nantinya kami juga akan mempertanyakan bahwa saja untuk titik-titik mana saja yang rawan dan perlu diperhatikan oleh para pemudik dalam tahun ini. Kami sudah akan mengajak Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas, selamat siang. Izin Bapak, ini kan terkait jalur ini masih landai sekali, ini upaya daripada Polres ini sudah tidak memperlakukan kendaraan berat, gimana tanggapannya Pak? Jadi terima kasih Mas. Baik, kami dari Polres Tasikmalaya Kota, kami sampaikan terhitung mulai tanggal 13 kami melaksanakan operasi Ketupat Lodaya 2026. Untuk arus situasi sampai saat ini masih lancar dan terpantau. Per hari ini kendaraan yang masuk dari Bandung menuju Tasik kurang lebih 30.000 Mas. Dan untuk dari Tasik keluar ke arah Bandung sekitar 26.000, dan seimbang antara kendaraan roda 4 dan roda 2. Itu pun kami sudah menyiapkan pos terpadu Mas di daerah Ciawi yang sedang kita ini, yang dimana ini terdapat beberapa instansi terkait, BPBD, Dishub, Damkar, kemudian kesehatan, dan kami siapkan juga untuk ruang bermain anak, ada UMKM-nya Mas, sehingga kami harapkan kepada pemudik untuk bisa ketika ada kelelahan atau apapun itu bisa singgah di pos terpadu kami Mas. Mungkin Bapak izin terkait titik-titik mana nih yang jadi krusial yang perlu diperhatikan oleh para pemudik ini seperti apa, dan mungkin ini kan banyak tikungan tajam nih, kesiapan dari kendaraan maupun juga fisik seperti apa tanggapan? Untuk titik-titik yang rawan ya, yang pertama di letter U Gentong Mas. Kita sudah siapkan juga pos pengamanan di situ, kita tempatkan ada 60 personil mengantisipasi antrian kendaraan padat menjelang mudik. Dan tentunya ada juga di pos Pam Panyesehan dan Pamoyanan yang kami tempatkan personil-personil. Dan untuk terkait kendaraan besar memang betul Mas, ada surat keputusan bersama Menteri terkait kendaraan-kendaraan gandeng yang ngangkut bahan-bahan tambang dan yang lain-lain yang tidak diperbolehkan kecuali bahan bakar, bahan pokok, dan itu bisa masuk untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan Mas. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Kota KBP Andi Purwanto. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, dan juga pemirsa, baru saja kami wawancara secara langsung Kapolres daripada Tasikmalaya Kota, yang mana memang untuk kendaraan yang roda besar ini sudah tidak bisa lewat lagi untuk memperlancar. Lantaran sini juga perlu kami informasikan, ini untuk terkait jalur ini sangat terjal dan juga maupun tikungan-tikungan tajam, dan ini perlu diperhatikan ya, dan juga para pemudik bahwa memang untuk kesiapan daripada kendaraan dan juga kondisi fisik yang prima. Lantaran ini tanjakan ini butuh konsentrasi cukup tinggi, dan memang tadi Kapolres Tasikmalaya Kota juga sudah menyediakan posko-posko peristirahatan untuk masyarakat ataupun pengendara yang nanti lelah. Ini untuk memastikan sebelum melakukan perjalanan kembali bisa beristirahat di sini. Banyak sekali wahana-wahana bermain anak, ayah dan juga pemirsa, toilet maupun juga tempat ibadah, dan juga pastinya layanan UMKM yang pasti bisa dinikmati oleh para masyarakat sehingga merasa nyaman selama proses perjalanan berlangsung. Dan memang terkait puncak, ayah dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa memang untuk di kawasan Lingkar Gentong ini akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2020 mendatang, hingga diinformasikan untuk tetap berhati-hati dan selamat sampai tujuan. Demikian, ayah kembali ke Anda. Baik rekan Indra, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya tadi ada rekan Dilami Aulia. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda.